Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Ahmad Syarifuddin dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas sistem pendidikan berbasis kearifan lokal. Apakah sistem tersebut layak dan ideal diterapkan di Kabupaten Tangerang? Saat ini ada 3 regulasi yang mengatur pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga regulasi tersebut dalam implementasinya di lapangan berjalan beriringan, simultan, selaras, atau justru sebaliknya? Bagaimana kemudian dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional? Untuk membahas hal itu, telah hadir bersama saya Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Nasrullah Ahmad. Assalamualaikum, Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Nasrullah? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Tetap semangat. Semangat ya. Baik, Pak Nasrullah. Ini kita berbincang soal pendidikan. Ya. Tadi paparan tadi terkait dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pendidikan dengan pemerintah daerah ini dalam perspektif Pak Nasrullah sebagai Ketua Komisi 2, bagaimana ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Ahmad Syarifuddin. Pertama-tama tentang masalah pendidikan di Kabupaten Tangerang. Memang kalau bicara pendidikan itu kan sebetulnya masalahnya complicated. Betul. Ya. Semua aturan itu kan dibuat oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan diterjemahkan atau diturunkan undang-undang itu melalui Perda ataupun Perbup yang berada di Kabupaten Tangerang. Nah, terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, tentu kita menyadari bahwa selama program pusat yang dibuat oleh pusat atau dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu harus sinkron dengan apa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam ini Dinas Pendidikan. Nah, banyak program-program yang diberikan yang disampaikan oleh pusat, ya, manfaatnya sudah dirasakan oleh daerah-daerah. Seperti apa halnya programnya itu, kita mengenal namanya BOS. BOS reguler. Ada bentuk program Indonesia Pintar. Itu juga program-program dari pusat. Yang tujuannya apa? Supaya masyarakat di Kabupaten Tangerang, khususnya peserta didik atau yang usianya wajib mengenyam pendidikan, bisa terfasilitasi. Ya. Nah, itu juga dibuat juga bantuan-bantuan lagi programnya oleh daerah dengan adanya BOSDA atau bantuan operasional sekolah daerah. Itu juga merupakan salah satu program sinkronisasi antara pusat dan daerah. Yang disampaikan oleh pusat dibantu lagi oleh daerah dengan kemampuan APBD-nya. Oleh karena itu, masalah pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah kita, wajar Dikdas 12 tahun itu harus tercapai. Apalagi di Kabupaten Tangerang yang jumlah penduduknya sekitar 3,5 juta jiwa. Betul. Otomatis peserta didiknya juga banyak. Ditambah lagi banyak infrastruktur pendidikan yang katakanlah perlu adanya perbaikan, entah itu rehabilitasi maupun juga ada pembangunan gedung baru, serta mungkin ada relokasi-lokasi sekolah yang lahannya tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Ya, artinya kalau saya tangkap dari paparan Pak Nasrullah, kalau soal penganggaran gitu untuk apa namanya peserta didik tidak ada masalah kan begitu. Tidak ada masalah. Justru apa namanya luar biasa perhatian baik pemerintah pusat maupun daerah. Ya. Tinggal mungkin bagaimana kemudian dengan itu tadi sistem pendidikannya, kan kita mengenal misalnya ada yang sistem pendidikan berkarakter dan lain sebagainya. Apakah selama ini masih berlangsung menurut pengamatan Pak Nasrullah? Kalau saya lihat sih, saya amati ya selama ini Kabupaten Tangerang pihak pengelola pendidikan masih menggunakan sistem karakter. Karena bagaimanapun juga itu merupakan satu program dari Menteri Pendidikan. Karena karakter ini kan kita sesuaikan dengan karakter lokal yang ada di kita. Ya, entah itu berbasis pesantren, entah itu berbasis non pesantren. Artinya selama pendidikan karakter itu kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini kurikulum sering berubah. Ya, kemarin kita karakter, sekarang ada kurikulum merdeka. Ganti pejabat, ganti menteri, ganti kurikulum. Dan seharusnya kan biasanya 10 tahun baru ganti kurikulum. Ini ganti menteri, ganti kurikulum. Idealnya itu minimal kan minimal 10 tahun. Biasanya yang saya pernah amati seperti itu. Ya. Tapi terlepas itu mau ganti kurikulum dan sebagainya, yang penting adalah bagaimana membangun karakter si peserta didik supaya sesuai dengan karakter budaya dan kearifan lokal yang ada di kita. Karena pendidikan itu kan dilihat karakternya. Orang pintar banyak, benar nggak? Betul. Orang pintar banyak, tapi orang benar yang sedikit. Bagaimana membuat orang pintar tapi benar gitu? Nah itu karakteristik seseorang itu kan bisa lihat dari bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh si katakanlah guru dan pihak-pihak pendidik lainnya. Realisasinya menurut Pak Nasrullah selama ini di sekolah-sekolah, artinya apa namanya tadi disebutkan bahwa pendidikan karakter ini memang cukup masif gitu di Kabupaten Tangerang. Pengamatan Pak Nasrullah memang sudah, kalau persentase misalnya berapa persen sekolah menerapkan? Sebetulnya kalau bicara persentase, kalau bicara pendidikan karakter itu semua dulu wajib untuk semua stakeholder pendidikan itu melaksanakan program karakter, pendidikan berkarakter. Nah ini kan kalau bicara pelaksanaan sudah 100%, tapi kan gini, ada input ada output. Apakah output 100%? Tentu belum. Nah, yang belum lagi kita evaluasi. Harus seperti apa biar maksimal. Nah, tugas eksekutif lah bagaimana membina itu supaya tujuan pendidikan karakter di Kabupaten Tangerang sesuai dengan arahan undang-undang dan peraturan menteri itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ada kaitan dengan pendidikan karakter, mungkin saya memotret di lapangan begini Pak Nasrullah. Jadi fenomena ini bukan fenomena baru, fenomena lama. Anak-anak kita yang usia sangat belia itu, SD, SMP, itu ke sekolah itu kan, apakah ini, makanya saya tanyakan ke Pak Nasrullah, ada korelasinya atau tidak dengan pendidikan karakter itu tadi. Ke sekolah naik motor misalnya, padahal kalau kita dilihat dari perspektif manapun itu kan sudah sangat salah ya. Dalam aspek hukum misalnya jelas melanggar, tapi kenyataannya realisasinya di lapangan hampir tiap pagi kita melihat itu. Nah, bagaimana itu korelasinya dengan pendidikan karakter Pak? Itulah kita kembangkan lagi bahwa yang namanya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru, semua bersama, sekolah, termasuk tanggung jawab orang tua wali murid dan masyarakat juga. Ya, kenapa tadi kita kan kenapa anak itu bawa motor ketika sekolah? Guru mah tidak nyuruh bos bawa motor, yang memfasilitasi siapa? Orang tuanya kan guru tidak kewenangan untuk melarang. Menghimbau kalau bisa jangan bawa motor lah, karena belum punya dan sebagainya. Nah ini kan perlu ada kesadaran dari pihak orang tua juga, bagaimana bisa memfasilitasi anak dengan cara yang sesuai dengan katakan aturan yang berlaku gitu ya. Nah ini kan seperti motor tidak punya SIM, dipaksakan, bahkan bela-belain bahasanya kan gitu kan. Nah
Si guru sih yang penting, bagi pihak sekolah yang penting anak itu ketika jam belajar masuk ya masuk gitu, ya kan? Iya. Tuh guru nggak pernah nanya dia kamu naik angkot, apa kamu naik ojek, apa kamu dianterin, kan nggak pernah nanya, ya kan? Yang penting Iya. sampai. Iya. Nah mungkin pemahaman orang tua bagaimana bisa mempercepat anaknya berangkat ke sekolah, mungkin dikasih fasilitas. Walaupun sebetulnya kalau yang disalahkan itu kalau yang di bawah umur ya, ini kan berarti kan tidak mempunyai Persis. legalitas apa SIM dan sebagainya. Mungkin kalau bisa dianterin lah, jangan sampai anak bawa sendiri. Iya, konteks itu saya setuju. Artinya memang ini bukan melulu ansih tanggung jawab pendidik atau dinas terkait. Memang peran serta orang tua sangat besar di sana. Nah mungkin apakah ada apa yang perlu dilakukan gitu untuk memberikan edukasi khususnya terhadap orang tua? Iya kan? Apakah misalnya sekolah-sekolah bisa memberikan waktu dan tempat secara khusus untuk mengedukasi para orang tua? Nah, disitulah peran masyarakat melalui komite sekolah. Komite sekolah sebagai representasi daripada orang wali murid yang belajar di satu sekolah tersebut harus bisa melakukan sosialisasi bagaimana bisa katakanlah melakukan atau menyampaikan bahwa anak itu harus tepat waktu dengan cara yang tidak sesuai dengan melanggar aturan, jangan sampai melanggar aturan. Karena bagaimanapun juga kan harus disampaikan. Kadang kita nggak tahu kan orang tuanya sibuk, ya kan? Atau kemampuan secara ekonomi kurang, atau kemampuan secara ekonomi berlebih. Nah, kita nggak tahu, ya kan? Nah, fungsi komite lah memberikan sosialisasi itu supaya menyampaikan, menghimbau kepada orang tua jangan sampai anak membawa kendaraan sendiri. Kalau memang bisa diantarkan, gitu kan? Nah, kenapa? Karena risikonya banyak. Pertama, undang-undang lalu lintas, ya kan? Mereka sudah pasti kalah, ya kan? Kedua, keselamatan. Iya, iya. Namanya jiwa labil, Betul. anak-anak usia balita atau balita atau ABG begitu kan, bukan balita sih sebetulnya kan, ya di bawah umur lah bahasanya ya. Nah, itu kan mereka sedang mencari jati diri di atas dia, ya kan? Panasan orangnya kan, ya dikatain gue ngebut dan sebagainya. Nah, ini kan berbahaya. Hal itu jadi di lapangan dan memang banyak kejadian. Betul. Nah, ini perlu pemahaman dan kesadaran bersama bahwa dunia pendidikan itu kompleks masalahnya. Bukan hanya ini sebetulnya, hal-hal lain juga ada, gitu. Apalagi daerah kita kan daerah katakanlah daerah maju Kabupaten Tangerang itu dengan jalan raya yang ramai, Betul. jalan lingkungan juga padat, ya. Terus banyak sekali orang-orang urban di kita juga berpengaruh terhadap kegiatan sosial daripada para siswa, ya. Ada yang mereka datang pakai motor, datang telat. Betul. Ya kan? Ada kalau jalan kaki masih mending, telat juga alasannya kan jangan lama. Nah, ini kalau yang pakai kendaraan. Iya, Jadi alasan kita. betul. Sebetulnya kayak yang saya lihat memang pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan itu sudah memberikan regulasi gitu misalnya dengan mengeluarkan surat edaran. Cuman betul tadi kata Pak Nasrullah memang ini orang tua berat. Karena kan sekarang kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu sudah tidak lagi menyediakan fasilitas parkir misalnya. Betul. Cuman kan anak-anak kita ini kreatif, mungkin nitipnya di mana kita nggak tahu. Ini masih PR justru juga. itu yang saya maksud. Pemerintah sudah menghimbau kan, maksud edaran bupati bahwa anak-anak itu kan tidak boleh menghimbau, sifatnya himbauan, bukan sebuah larangan. Betul. Nah, ketika anak mau motor mereka takut. Ketika sekolah melaksanakan tidak boleh siswa motor parkir di sekolah. Mereka parkirnya di samping sekolah, di warung atau punya tetangga sekolah. Iya. Akhirnya kan kita lihat parkir-parkir liar dan mereka ada bahasa retribusi lah gitu kan. Nah, ini juga jadi tadi saya bilang bagaimana kita bisa bersama-sama yuk gitu kan, bahu-membahu bareng-bareng harus bisa membantu dunia pendidikan ini biar lebih baik. Kita himbauan dibuat oleh pemerintah daerah sudah melakukan himbauan. Pertanyaannya wali muridnya menerima enggak? Nah, ini kan perlu kesadaran bersama supaya anak didik kita jangan sampai pertama terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bawa motor, ini simpel aja sederhana. Bawa motor ditaruh di tetangga sekolah, diparkir, tiba-tiba motor hilang.
akhirnya komplainnya ke sekolah. Bener nggak? Nah ini kan Iya. jadi masalah kan. Nah pertanyaan, makanya saya bilang tadi dari awal, sekolah tidak tahu dia naik apa, yang penting jam sekolah masuk ada dan tepat waktu. Gitu. Baik, Pak Nasrullah, ini kita ganti topik, ini kaitan dengan program Dinas Pendidikan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Kita mengenal adanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan ya. Ya. Nah, ini dari kacamata Dewan gimana itu program itu, Pak? Apakah memang efektif gitu untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Kabupaten Tangerang atau bagaimana ini? Begini, kalau gerakan sekolah menyenangkan, kita kan lihat dari kalimatnya, gerakan sekolah menyenangkan, berarti anak-anak itu senang kan di sekolah? Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika jam belajar masih ada anak sekolah yang di luar, nongkrong di perapatan, bahkan mereka ada yang sampai melakukan tindakan kriminal. Berarti dia tidak betah di sekolah. Kan Pertanyaan gitu? dong, ya. Pertanyaan dong, ya. Saya sudah menyampaikan itu ke Dinas Pendidikan, buat konsep yang namanya sekolah menengah itu biar mereka betah di sekolah. Jadi kalau masuk sekolah itu nyaman. Oke, saya kasih perbandingan, ya. Ada tempat belajar, bimbel, nih ya. Ada anak tidak suka matematika, contoh ya. Ada anak tidak suka matematika. Dia ketika belajar di sekolah itu boring. Mungkin penyampaian gurunya memang tidak sesuai dengan harapan dia atau ekspektasi dia. Dia tidak malas sekali. Bagaimana dengan orang bimbel yang mereka bayar mahal, mereka senang menyukai pelajaran-pelajaran yang eksakta, seperti matematika, kimia dan sebagainya, atau IPA lah gitu. Mereka semangat. Intinya yang saya garis bawahi adalah, berarti gerakan sekolah menyenangkan ini menurut pengamatan saya, ya, itu bukan hanya tempatnya yang bagus, tapi bagaimana si pendidik ini, gurunya bisa menyampaikan kepada siswa dengan cara-cara yang membuat mereka bisa menerima, bisa nyaman, bisa, wah enak nih pelajarannya, gurunya asik ngomongnya, menyampaikan, nah itu menyenangkan. Dan mereka bisa betah, pelajaran matematika, sampai semangat gurunya ini. Gitu. Iya, berarti kreativitas dan inovasi pendidik ini penting. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau bangunan ya insya Allah di Kabupaten Tangerang nggak ada yang dari gubuk, nggak ada, semua udah mewah ya, udah bagus-bagus lah gitu kan. Kalau segi infrastruktur, tinggal bagaimana peningkatan sumber daya, kualitas tadi itu, inovasi dan kreativitas si pendidik ini harus kita tingkatkan supaya namanya program dari Pak Bupati terkait gerakan sekolah menyenangkan ini kan bisa terrealisasi dan terlaksana secara baik dan maksimal. Nah ini harus kita dorong terus, ya. Pada prinsip program ini bagus sebetulnya kalau kita menelahnya secara komprehensif, ya. Karena bagaimanapun juga anak biar betah belajar, bagaimana caranya? Kan gitu. Beda bangunan. Kita gambarkan tempat-tempat lain. Mohon maaf, saya katakan ada tempat belajar yang memang bangunnya nggak bagus, bangunnya tidak sesuai. Tapi senang belajarnya, karena mungkin penyampaian si pendidik itu, si gurunya itu bisa mereka terima dan mereka yang menyukai gitu, kan gitu. Ya, nah ini perlu kita telah bersama, evaluasi bersama bahwa ini tanggung jawab kita semua bagaimana anak itu bisa senang belajar di sekolah, gitu. Baik, ini terkait BOS ini Pak Nasrullah di Kabupaten Tangerang. Ini bisa dijelaskan mungkin secara lebih detail. Kalau secara detail itu kewenangan Dinas Pendidikan lah. Paling tidak memotret lah Komisi 2. BOS itu kan salah satu program dari pusat yang kalau tidak salah ya, itu tahun 2024. Kalau tidak salah nih, 2004, 2004. Yaitu dalam rangka membantu operasional sekolah, ya, karena kan sekolah itu banyak keluh terkait operasional, apalagi dari daerah-daerah yang katakanlah 3T lah, terluar, terdalam, terpencil, bahkan dari daerah yang miskin, perlu namanya bantuan
operasional untuk kegiatan mereka supaya KBM ini terus berjalan. Kalau mereka mengandalkan dari mohon maaf dari SPP mungkin ya ada yang lancar tidak, nah ini perlu kita evaluasi. Nah, makanya adanya BOS ini membantu sekali bagi kelangsungan operasional sekolah itu sendiri gitu. Tapi sampai saat ini masih ya Pak, artinya program itu masih terus berlangsung? Masih ya? Iya masih, dan itu bukan program dari pemerintah pusat ya. Makanya BOS itu kan sebutnya BOS reguler ya. BOS itu kan sampai sekarang masih berjalan dan alhamdulillah manfaatnya sudah dirasakan oleh pihak-pihak sekolah maupun negeri maupun swasta gitu. Jadi kalau bicara BOS manfaatnya luar biasa gitu. Nah, BOS itu ya. Kalau besaran mungkin bisa besaran ya, kalau misal sama per tahun misalnya untuk Kabupaten Tangerang gitu untuk secara global mungkin gitu Komisi 2. Kalau itu kan saya belum melihat detailnya ya, yang jelas itu kita besar juga sih untuk Kabupaten Tangerang, tergantung jumlah siswa. Jumlah siswa per sekolah itu. Tergantung itu ya. Ya, jumlah siswanya berapa per sekolah, akumulasi berapa sih Kabupaten Tangerang jumlah siswa yang dapat BOS ya, baik itu SD, SMP gitu. Kalau SMA kan kewenangan provinsi gitu. Kalau angkanya sih banyak sekali angkanya Kabupaten Tangerang. Baik, tadi disinggung soal awal-awal Pak Nasrullah menyebut soal masih banyak problematika gitu di dunia pendidikan. Salah satunya soal mungkin ini masuk ke Komisi 2 juga masuk, mungkin di Komisi 4 juga masuk, ini soal status lahan kan begitu ya, yang masih banyak bermasalah. Iya kan? Bahkan ada pernah satu case itu dimenangkan oleh ahli waris kalau tidak salah daerah Pantura ya, Paku Haji. Ini kan dari catatan saya ini jumlahnya tidak sedikit Pak. Mungkin ratusan status lahan itu memang terindikasi bermasalah. Ini kalau tidak ada solusi yang cepat dan tepat dari pemerintah Kabupaten Tangerang, tentu ini jadi bom waktu. Bagaimana ini Pak? Ya, justru itu jadi pemikiran kita bersama di komisi, bahwa kita kan zaman dahulu kala kita tidak tahu riwayat tanah itu. Iya. Ya kan? Bahkan ada yang menggunakan tanah desa, ada yang mungkin dulu orang tuanya atau kakeknya menghibahkan untuk sekolah, ternyata secara administratif tidak diurus dengan baik, akhirnya kan ahli warisnya yang tidak tahu pengen lahan itu dikembalikan. Nah ini kami jadi concern terhadap lahan-lahan sekolah yang case-nya seperti itu. Kami juga telah minta kepada BPKAD untuk menginventarisir dengan Dinas Pendidikan berapa sih yang masih menggunakan lahan desa, tanah desa atau tanah yang memang belum disertifikat atas nama Pemda Kabupaten Tangerang. Karena kekhawatiran kita seperti itu, ya. Dalam setiap kesempatan kami menyampaikan itu kepada Dinas Pendidikan dan BPKAD. Karena yang penting jangan sampai masalah seperti yang terjadi di Pantura itu, ya, sampai kita Pemda dikalahkan, yang dikorbankan siapa? Siswa. Ya, sebenarnya masalah ini ada timbul-timbul lagi, tapi kan bagaimana pihak Pemda juga harus proaktif, jangan sampai ketika ada masalah baru sibuk ngurusin, ya kan? Harusnya ketika sebelum ada bahasa preventif lah, harus bisa langsung turun ke lapangan, cek semua, inventarisir, ya, lahan-lahan yang belum bersertifikat, belum artinya yang belum sertifikat atas Pemda, harus segera disertifikatkan. Itu penting, aset, ya kan? Masa kita udah bangun miliaran dengan anggaran yang cukup banyak, sementara digugat sama ahli warisnya, ya kita nggak punya kewenangan, nggak punya legalitasnya, ya kita juga rugi dong, ya kan? Masa kita punya anggaran untuk membangun sekolah terus, harus kita kan banyak hal yang perlu, Pemda juga banyak hal yang harus diperhatikan, belum masalah kesehatan, belum masalah yang lain-lainnya, belum penanggulangan banjir, bencana dan sebagainya, itu juga perlu anggaran yang tidak sedikit juga. Tapi selama ini banyak tidak mungkin ahli waris yang mengadu ke Komisi 2 terkait? Ya ada lah, tapi kan kita coba menyelesaikan secara persuasi, memberikan ya, pemahaman bahwa ya namanya mungkin
Kan kalau kita kasih pemahaman yang jelas pada mereka dan mereka menerima, ya alhamdulillah kan. Baik. Ya tinggal teknis seperti apa kan gitu. Jangan sampai gugat sanksi pengadilan dan sebagainya kan akhirnya kan membuat secara psikis siswa juga Baik. kan belajar juga malah nggak semangat. Gedung saya disegel misalkan, gedung saya mau diambil alih gedung sekolah, kan logikanya gitu. Baik. Nah ini jangan sampai menjatuhkan di bawah Pemda juga kan gitu. Itu sih sebetulnya Mang. Ini ada closing statement dari Pak Nasrullah mungkin terkait pendidikan di Kabupaten Tangerang. Intinya sepelik apapun masalah pendidikan, kalau kita semua saling menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, insya Allah akan bisa selesai. Kita tahu bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang itu masih ada kekurangannya, baik dari segi infrastruktur maupun hal-hal lainnya, terutama peningkatan SDM. Infrastruktur itu kita tahu bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Tangerang banyak, jumlah siswa juga banyak, ya, anggaran kita masih terbatas. Oleh karena itu, kami minta semua dukungan semua pihak, ya, supaya pendidikan di Kabupaten Tangerang itu bisa lebih baik dari infrastrukturnya maupun dari peningkatan SDM-nya. Kita mau mewujudkan, kami DPRD bersama Pak Bupati ingin sekali mewujudkan pendidikan yang lebih gemilang di Kabupaten Tangerang ini, karena itu merupakan amanat dari undang-undang juga, program Pak Bupati juga, dan kami dari DPRD selalu mensupport terkait program-program pendidikan yang disampaikan atau yang diprogramkan oleh Pak Bupati beserta jajarannya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat. Ingat, jaring aspirasi, dorong realisasi, dan awasi. Terima kasih.